Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzur Rukmiyati Ningsi, NIM 211105020062, kelas Ekonomi Syariah 2. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI. Di sini saya akan memaparkan sedikit terkait konsep dasar ekonomi Islam. Yang pertama, definisi ilmu ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu merupakan ilmu yang membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan untuk memuaskannya untuk mencapai falah yang berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan juga Qiyas. Selanjutnya yaitu sumber hukum ekonomi Islam ada 4, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga Ijma', dan yang terakhir adalah Qiyas. Qiyas di sini ialah menyamakan sesuatu yang tidak ada dalilnya dengan sesuatu yang ada dalilnya. Selanjutnya dasar-dasar ekonomi Islam. Terdapat 6 dasar ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid atau keesaan Allah. Yang kedua, as-siddiq dan amanah. As-siddiq yaitu jujur dalam bertransaksi jual beli, amanah itu bertanggung jawab. Dan yang ketiga, mengakui hak milik individu maupun umum. Yang keempat, keadilan, al-adalah. Yang kelima, tawazun atau keseimbangan. Yang keenam, ta'un, yaitu di sini ialah tolong menolong, contohnya seperti karyawan dan hadis. Jadi saling menguntungkan dan juga saling tolong menolong. Selanjutnya prinsip-prinsip ekonomi Islam itu harus bebas dari maghrib. Apa itu maghrib? Maghrib ialah kepanjangan dari maisir, goror, dan riba. Yang pertama, maisir seperti judi. Judi itu kan mendapatkan keuntungan tanpa bekerja. Yang kedua, goror, penipuan. Yang ketiga, riba. Riba itu mengambil keuntungan secara berlebihan. Selanjutnya adalah karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam di sini itu terdapat 8. Yang pertama, ekonomi Islam itu harus terkait dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta. Harta kepunyaan Allah dan manusia itu sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan dari maghrib yang saya sebutkan tadi di atas. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi seperti kita makan, jadi kita harus makan makanan yang halal sesuai syariat Islam. Sebelum makan kita harus berdoa. Itu salah satu contoh dari bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang terakhir adalah zakat. Sekian presentasi mengenai pemaparan konsep dasar ekonomi Islam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.